Shalom, selamat pagi Oma, Opa, Nenek, Kakek, dan Bapak Ibu jemaat serta para simpatisan GKI Kediri yang saat ini sedang bergabung mengikuti program dari Komisi Dewasa GKI Kediri, yaitu Persekutuan Jemaat Wulan. Bapak Ibu, saat ini adalah saat-saat di mana semua adalah serba sulit. Karena pandemi COVID-19, maka kita pun sulit untuk bertemu. Sudah sekian lama pula kita tidak saling bertatap muka secara langsung. Dan tentunya kita saling rindu untuk bertemu. Nah, sebagai obat rindu, kita akan menerima sapaan dari pengurus Komisi Dewasa, yaitu dari seksi Dewasa Bahagia, yaitu Ibu Ratnawati Winoto dan Ibu Kristina Rino Baningsi. Selamat pagi Bapak Ibu warga Bahagia GKI Kediri. Halo, Shalom. Apa kabar? Saya yakin kita semua baik-baik semuanya, karena Bapak kita, Tuhan kita Yesus Kristus selalu menuntun, membimbing setiap langkah kita semua untuk memasuki hari lepas hari. Bapak Ibu, kita sudah lama tidak berjumpa, tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, tapi kita bisa bertemu di dalam doa. Kita saling mendoakan, memberikan kekuatan, memberikan semangat, menopang, karena kita telah dipersatukan menjadi satu keluarga Bahagia GKI Kediri. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini untuk menyambut tahun yang baru, kita diberi kesempatan untuk mengadakan persekutuan bersama. Kita bisa memuji-muji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan semangat, sukacita, dengan dipandu, dipimpin oleh ibu kita tercinta, Ibu Penny. Bahkan kami bisa mendengarkan sapaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Penatua Mario Gunawan. Terima kasih Pak Mario. Kami juga mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu hadir di dalam hati kita. Pada saat ini Tuhan juga hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami pribadi lepas pribadi, memberikan semangat, damai sejahtera dan sukacita memasuki hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau selalu menyertai kita, menolong kita. Mari Bapak Ibu, kita terus semangat dengan sukacita memuji-muji namanya, memuliakan namanya, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan Yesus telah memberkati kita pribadi lepas pribadi dengan damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat siang. Kenalkan, saya Kristin dari Komisi Dewasa Seksi Bahagia, di mana di dalam Seksi Bahagia ada saya, ada Ibu Ratnawati, ada Ibu Sani, ada Ibu Melani Setio, dan koordinatornya adalah Pak Johannes atau Pak John. Pasti Bapak Ibu sudah kenal kita semuanya. Kita patut bersyukur di tengah pandemi ini kita masih bertemu di dalam persekutuan ulang pada siang hari ini. Bagaimana kita harus menyiasati kesehatan kita di tengah pandemi saat ini? Tip-tip yang harus kita ikuti adalah pertama, jauhi stres. Bagaimana kita supaya tidak stres? Hati yang gembira adalah obat. Di mana dengan hati yang gembira, maka tubuh kita produksi endorfin atau morfin tubuh kita akan meningkat sehingga kita semakin ceria, tidak stres dan bisa kita awet muda. Yang kedua adalah kita melakukan kegiatan fisik
yang ringan-ringan. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang masih diberi kesehatan untuk bisa berjalan dengan baik, kita bisa berolahraga dengan ringan. Atau yang kedua, kita bisa berjemur dengan senam-senam yang ringan. Yang ketiga adalah pola tidur kita. Pola tidur kita tetap seperti dewasa pada umumnya, yaitu 7 jam. Bagaimana pola tidur kita supaya efektif dan bagus? Kita tidur dengan posisi lampu mati dan tidak ada TV di dalam kamar kita. Mengapa kita harus posisi lampu mati? Karena dengan lampu mati maka kita akan membantu produksi hormon melatonin. Apa kerja hormon melatonin ini? Hormon melatonin ini akan membuat metabolisme kita bekerja dengan baik pada saat kita tidur, sehingga kita boleh rileks, dan pada saat kita bangun Tuhan memberikan kekuatan kesegaran baru kepada kita. Yang keempat adalah kita bisa menjaga kebersihan tubuh kita. Bagaimana dengan mandi yang teratur, kemudian kita bisa memakai masker pada saat kita beraktivitas. Kita menjaga jarak apabila ada orang di sekitar kita dan sering mencuci tangan. Itu saya kira tips supaya kita senantiasa baik di saat kondisi pandemi saat ini. Dan yang terakhir, Bapak Ibu ketahui bahwa kita Komisi Dewasa Seksi Bahagia ada program kita sapa setiap jemaat kita, jemaat pulang yang berulang tahun. Jadi apabila telepon Bapak Ibu berbunyi pada tanggal ulang tahun Bapak Ibu, mohon diangkat. Itu adalah teman-teman kita dari Komisi Dewasa Seksi Bahagia. Saya kira cukup itu dulu dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Amin. Terima kasih. Bulan Smart di tengah pandemi. Walaupun di tengah pandemi, mari kita tetap semangat. Hidup adalah satu kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Marilah waktu yang ada kita pakai untuk melayani Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Janganlah sia-siakan hidup ini, mari kita isi untuk melayani dan menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan,
Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ya Bapa kami yang baik, terima kasih untuk hari di mana Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami bersekutu bersama dengan rekan-rekan wulan kami, sekalipun di dalam media online. Tuhan, saat ini pun kami juga berterima kasih, melalui acara ini kami boleh diberikan kekuatan, melalui acara ini kami boleh dihiburkan, diberikan sukacita, untuk kami bisa berkumpul melihat saudara-saudara seiman kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kiranya Tuhan menyertai perjalannya acara ini, sehingga acara ini boleh memberikan kami suatu penghiburan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami inspirasi, untuk kami boleh menghidupi kehidupan di dunia ini dengan mengucap syukur dan sukacita di dalam Tuhan. Berkati supaya kami juga boleh Engkau berikan hati, kerendahan hati untuk kami boleh menerima firman-Mu ya Tuhan, dan dikuatkan melalui firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Ya, Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Penatua Mario Gunawan. Dan marilah kita menyambutnya dengan penuh sukacita. Kita akan bersama-sama memuji hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga semua ada dalam kondisi yang baik, sehat, dan di dalam perlindungan kasih Tuhan. Hari ini kita bersyukur sekalipun secara online kita dapat bersekutu bersama-sama di dalam kasih Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman, mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersama bersyukur karena kasih Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami. Dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan, supaya hati, pikiran, dan seluruh keberadaan diri kami siap untuk menyambut dan merespon firman Tuhan. Maka Tuhan, dengan segala keterbatasan yang kami miliki, Tuhan sendirilah yang berkarya dalam kehidupan setiap kami.
Kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah Bulan Smart di tengah pandemi COVID-19. Saya mengajak Bapak Ibu kita membaca 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai yang ke-18. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Terpujilah nama Tuhan. Nah, Opa Oma, Bapak Ibu, apa rasanya sih menjadi warga usia lanjut di tengah pandemi ini? Apa rasanya? Kita tahu pandemi sampai hari ini belum usai. Vaksinasi tidak serta-merta langsung membuat kita bebas dari pandemi, karena butuh waktu yang cukup lama sampai terbentuk herd immunity, kekebalan massa. Dan kita tahu bersama bahwa dampak yang ditimbulkan dari pandemi ini tidak sedikit, karena menyangkut berbagai macam aspek dalam hidup manusia. Lanjut usia adalah kelompok rentan dan terdampak akibat pandemi ini. Bagaimana tidak, para lansia dihimbau untuk tetap tinggal di rumah dan mengurangi aktivitas di luar. Begitu terpapar, resikonya jauh lebih besar daripada mereka yang usia lebih muda. Kunjungan anggota keluarga atau sahabat menjadi dibatasi demi melindungi warga usia lanjut. Mau aktivitas di gereja tidak bisa, mau ikut persekutuan online mengalami kendala, dan berbagai macam masalah lain yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19. Dan dari pandemi ini, tidak sedikit lansia kemudian merasa putus asa, hilang harapan, merasa sepi, sendiri, dan terasing. Akibatnya lalu juga muncul perasaan tidak berguna, karena memang tidak bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Akibatnya Bapak Ibu dan Opa Oma, para wulan ini bingung harus melakukan apa. Dan tema ibadah hari ini yang didasarkan pada bacaan 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai ke-18 adalah ajakan bagi kita semua untuk tetap menjadi smart di tengah pandemi ini. Bagaimana caranya? Pertama, menyadari keterbatasan namun tetap melanjutkan karya. Bapak Ibu, mari perhatikan di ayat yang ke-16. Rasul Paulus mengakui manusia lahiriahnya mengalami kemerosotan, tapi manusia batiniahnya dibaharui dari hari ke sehari. Apa maksudnya Bapak Ibu? Paulus melayani Tuhan itu bukan di usia yang muda. Di bagian lain, kalau kita pernah membaca, Paulus pernah mengatakan bahwa matanya itu mulai kabur. Artinya usianya sudah mulai lanjut usia. Jadi pernyataan ini mau menegaskan bahwa secara fisik Paulus mengakui mengalami penurunan. Ia tidak lagi muda, ia punya keterbatasan. Namun bukan berarti penurunan fisiknya membuat Paulus menjadi hilang harapan, menjadi patah semangat, dan menjadi kekanak-kanakan. Fisiknya memang mengalami penurunan seiring pertambahan usia yang dimiliki oleh Paulus. Tapi pertambahan usia itu
toh berkaitan dengan berbagai macam pengalaman yang membuat hidupnya semakin bijaksana dan menjadi lebih baik di kemudian hari. Itulah kenapa Paulus mengatakan secara lahiriah memang mengalami penurunan, namun batiniah terus dibaharui. Karena apa? Paulus merasakan, Paulus mensyukuri segala kasih karunia Tuhan sepanjang kehidupannya, walaupun ia harus mengalami keterbatasan fisik. Dan justru karena itulah keterbatasan yang dialami tidak membuat Paulus kehilangan semangat di dalam melayani Tuhan. Sebaliknya, Paulus di dalam keterbatasan itu, ia tetap melanjutkan karya dan misi yang sudah dipercayakan kepadanya. Pertanyaannya lalu, kalau Paulus sadar akan keterbatasan dirinya, tapi ia tetap melanjutkan karya dan misinya dengan alasan bahwa ia mensyukuri dan melihat kasih karunia Allah. Bagaimana dengan kita semua? Opa-oma tentu mengalami keterbatasan ini dan itu. Tidak lagi bisa beraktivitas di gereja untuk sementara waktu. Tidak lagi punya kesempatan berkunjung dan dolan rame-rame. Padahal itu yang paling menyenangkan ya bagi Bapak Ibu dan opa-oma semua. Tapi apakah keterbatasan yang kita alami hari ini lalu menghalangi kita untuk melanjutkan karya? Jawabannya tidak boleh dan tidak bisa. Sebab masih ada banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama di tengah segala keterbatasan kita. Apa contohnya? Bapak Ibu, dengan HP kita masih bisa menelpon sahabat-sahabat kita toh? Kita bisa menanyakan kabar, kita bisa berbagi cerita, kita lalu bisa saling mendoakan. Tapi bukan berarti boleh bergosip ya, opa-oma, tidak boleh itu. Bahwa kita telepon, kita tanyakan kabar, kita berbagi cerita, kita saling mendoakan, iya. Tapi jangan sampai bergosip. Karena itu akan membawa dampak buruk dalam kehidupan kita. Dari rumah masing-masing, opa-oma bukankah juga tetap bisa mendoakan untuk anggota keluarga yang dikasihi, para pelayan Tuhan di gereja, dan orang-orang yang perlu didukung di dalam doa, di dalam dukungan oleh Bapak Ibu dan opa-oma sekalian. Dari rumah, opa-oma bukankah juga bisa menghasilkan karya-karya kreatif, kerajinan tangan yang bisa diberikan pada orang-orang yang dikasihi. Artinya apa? Kalau kita mau berusaha mencari, maka kita akan dapat menemukan hal apa yang masih kita bisa kerjakan di tengah keterbatasan yang kita alami. Keterbatasan memang mengingatkan kita bahwa setiap kita punya keterbatasan. Tapi keterbatasan tidak boleh menghentikan semangat kita untuk melanjutkan karya. Keterbatasan membuat kita mengerti bahwa kita punya batasan. Ada batasan. Tapi keterbatasan sama sekali tidak membuat kita berhenti untuk melanjutkan karya. Itu yang pertama. Kedua, melihat penderitaan atau persoalan hidup sebagai ujian untuk bertumbuh. Nah, saya yakin bahwa sebagian besar orang pasti menolak untuk hidup di dalam penderitaan. Tapi ayat yang ke-17, Paulus mengingatkan bahwa justru melalui penderitaanlah kemuliaan dan karya kasih Allah diwujud nyatakan melalui jalan derita yang ditempuh oleh Kristus Yesus. Dan karena itulah Paulus berani mengatakan bahwa penderitaan yang dialaminya adalah penderitaan ringan yang tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Kristus. Dan kalaupun ia mengalami penderitaan, ia rela untuk menjalaninya demi sebuah tujuan yang mulia, yaitu menyatakan karya kasih Allah di dalam dan melalui penderitaan yang dia alami. Bapak, Ibu, opa-oma, kalau kita mampu melihat penderitaan sebagai bagian
dari perjalanan hidup beriman yang harus kita lalui. Dan dari penderitaan itu kita lalu menemukan karya kasih Allah yang senantiasa memelihara, menopang dan hadir dalam kehidupan kita. Di sanalah kita mengalami pertumbuhan. Semakin mengenal pribadi Tuhan, semakin mempercayakan kehidupan secara total dalam pimpinannya. Justru di dalam dan melalui penderitaan, kita akan mengalami pertumbuhan. Semakin mengenal dan semakin percaya dan mempercayakan hidup kita di dalam pimpinan Tuhan. Jadi, kalau hari ini kita menderita karena pandemi COVID-19, hayatilah bahwa proses dan pengalaman ini sebagai bagian dari cara Tuhan untuk membentuk dan menempa kita. Kalaupun kita diizinkan berada di tengah situasi yang tidak mudah dalam kehidupan kita, di tengah pergumulan, bahkan di tengah lembah kekelaman, tetaplah sabar menanggung segala sesuatu. Berdoa, berserah, dan percayalah bahwa Tuhan memegang kendali dan tidak pernah meninggalkan kita. Dan pada saat kita melewati proses ini, saya yakin ibu, bapak, dan opa, oma akan ada banyak kesaksian tentang karya kasih Allah yang hadir di tengah segala penderitaan dan persoalan yang kita hadapi. Itulah yang dinyatakan Paulus di ayat yang ke-18. Paulus katakan, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu, apa yang kita rasakan hari ini? Kita ada di tengah pandemi. Dan mungkin opa, oma, bapak, ibu, saudara semua merasa bahwa pandemi ini telah merusak segala sesuatunya. Rencana-rencana masa depan kita gagal. Aktivitas dan rutinitas kita jadi terganggu. Kesempatan untuk mengisi hari tua kita dengan hal-hal yang menyenangkan juga tidak bisa terwujud. Dan mungkin lain hal sebagainya. Sekalipun kita melihat pandemi ini dari sisi yang negatif. Saya mengajak opa, oma, bapak, ibu melihat pandemi ini justru dari sisi yang positif. Bahwa dari pandemi ini kita diajarkan untuk lebih melihat apa arti, makna, dan tujuan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, bahwa pandemi membuat ruang gerak kita menjadi terbatas. Itu harus diakui. Tapi pandemi seharusnya tidak bisa membatasi kita untuk melanjutkan karya. Pandemi tidak bisa membuat kita kehilangan pengharapan. Pandemi tidak bisa membuat kita menjadi putus asa dan akhirnya menyerah. Justru dari pandemi inilah kita harusnya menemukan kekuatan, dan sumber kekuatan utama itu hanya ada di dalam Tuhan. Jadi opa, oma, bapak, ibu tetap semangat, tetap sukacita, melanjutkan karya. Karena masih ada banyak hal yang bisa kita kerjakan daripada sekedar meratapi nasib dan menunggu pandemi ini selesai. Daripada sekedar menunggu pandemi ini selesai, mari mulai melanjutkan karya, memunculkan inovasi, kreativitas dengan hal-hal yang masih bisa kita lakukan sampai hari ini. Tetap berpengharapan, tapi sekaligus mengingat bahwa pengharapan yang kita punya haruslah kita juga bawa bagi mereka yang membutuhkan pengharapan itu. Apa artinya? Mari memberikan perhatian, dukungan, doa bagi para sahabat kita, bagi para anggota keluarga kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan perhatian, dukungan, dan doa. Sebab setiap kita sudah diberi pengharapan, maka tugas kita juga membawa pengharapan itu bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ingatlah opa, oma, mari menjadi warga usia lanjut yang smart di tengah pandemi ini. Sebab dari sinilah kita belajar untuk menjadi semakin dewasa. Kita belajar untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Yesus. Kita belajar
untuk merasakan kasih Allah, tapi juga membagikan kasih Allah itu melalui wujud nyata, tindakan konkret berbagi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah dua hal yang bisa kita ajarkan, yang bisa kita pelajari untuk tetap menjadi smart di tengah pandemi COVID-19. Saya yakin opa oma, bapak ibu semua adalah warga usia lanjut yang smart di tengah pandemi ini. Dengan cara apa? Bahwa kita harus tetap melanjutkan karya sekalipun dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Dan kita melihat bahwa persoalan dan beritaan hari ini sebagai ujian untuk kita bertumbuh di dalam iman kita, di dalam pengenalan kita akan Kristus, di dalam kasih kita, tapi juga di dalam segala kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua.
Shalom. Bersyukur Bapak Ibu jemaat dewasa bahagia warga usia lanjut GKI Kediri, kalau pada hari ini kita sudah bersama-sama mengikuti acara persekutuan bulan pada hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan tutup di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan selama persekutuan warga usia lanjut pada hari ini ya Tuhan. Dengan segala keterbatasan yang ada, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai ya Tuhan. Baik kami, seluruh warga jemaat dewasa bahagia warga usia lanjut GKI Kediri maupun Penatua Mario Gunawan yang sudah memimpin acara ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Tolong ya Tuhan agar di situasi pandemi ini Tuhan, seluruh bulan GKI Kediri terus hanya bersandar dan mengutamakan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan penghiburan bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk persekutuan yang sudah boleh kami adakan bersama. Meskipun melalui webinar persekutuan secara online ini ya Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Makasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dewasa bahagia warga usia lanjut GKI Kediri, bersyukur sekali kalau pada hari ini kita sudah melaksanakan persekutuan bulan pertama di tahun 2021. Kita juga bersyukur kalau beberapa waktu yang lalu ya, KD Bahagia telah mengadakan acara peduli kasih dari Wulan untuk Wulan yang ultah. Dan saya melihat responnya luar biasa sekali dari jemaat Wulan GKI Kediri. Dan ini akan terus kita laksanakan di bulan Februari dan bulan-bulan selanjutnya. Dari Komisi Dewasa Si Muda, beberapa waktu yang lalu juga telah mengadakan acara perdana pertemuan dengan Pasutri Muda dari GKI Kediri. Dan respon dari Pasutri Muda GKI Kediri juga luar biasa sekali. Ya. Dan Bapak Ibu, dari Si Dewasa juga telah mengadakan pelatihan online ya, melalui Instagram Live, yaitu pelatihan pembuatan kue selama 3 minggu sudah berlangsung ya. Dan di bulan Februari nanti di tanggal 2, Si Dewasa sebagian dari pengurus akan bertemu dengan Pendeta Sandi Nugroho dan beliau bersedia untuk menjadi pembimbing pembentukan KTP keluarga di GKI Kediri. Kita patut syukuri hal itu Bapak Ibu. Ya. Dan di bulan Februari nanti juga dari Komisi Dewasa Si Muda juga akan mengadakan pertemuan perdana dengan para jomblo ya, para muda dari GKI Kediri yang belum berkeluarga. Mari Bapak Ibu, seluruh program yang sudah kita rencanakan bersama, kita tahu kondisi COVID ini ya kita tidak tahu seperti apa, tapi yang pasti kita terus doakan supaya acara-acara ini bisa terlaksana ya, meskipun secara online, dan sekali lagi kita kembalikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Puji Tuhan Yesus, persekutuan telah usai. Mari Bapak Ibu kita melanjutkan kehidupan dengan tetap semangat, dan Tuhan Yesus yang akan menopang dan memperbaharui setiap kita. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Tuhan Yesus memberkati kita semua.